Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Afriani. Saya berasal dari kelas B16, NIM 2381130 mata kuliah UTS Micro Teaching. Temanya adalah kejujuran dan akhlak yang baik, yaitu di sini terdapat modul dan PPT tentang kejujuran dan akhlak yang baik guna memenuhi tugas UTS Micro Teaching. Kejujuran adalah sifat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jujur akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain dan memiliki kehidupan yang tenang. Sebaliknya, kebohongan membawa pada dosa dan kehancuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang senantiasa jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi begitu pentingnya kita mempunyai akhlak yang baik, yang termasuk akhlak yang baik yaitu jujur. Dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang kejujuran dan akhlak yang baik, yaitu firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 119. "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." Selanjutnya, poin C yaitu bentuk-bentuk kejujuran. Yang pertama adalah jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan ini maksudnya adalah selalu berkata sesuai dengan fakta dan tidak boleh berbohong meskipun terasa berat. Contohnya adalah mengakui kesalahan kepada guru atau orang tua. Yang kedua adalah jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan maksudnya adalah tidak berpura-pura rajin atau mencontek saat ujian. Contohnya adalah ketika kita mengerjakan tugas dengan usaha kita sendiri. Yang ketiga adalah jujur dalam niat. Jujur dalam niat maksudnya adalah melakukan suatu amal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji orang lain. Yang keempat adalah jujur dalam janji. Jujur dalam janji maksudnya adalah menepati waktu dan komitmen yang sudah disepakati. Contoh jujur dalam janji adalah jika kita berjanji membantu teman, maka benar-benar kita laksanakan, bukan sekedar janji saja. Yang D adalah manfaat kejujuran dan akhlak yang baik. Manfaat kejujuran dan akhlak yang baik ada 5 poin. Yang pertama, mendapat kepercayaan orang lain. Orang jujur dipercaya dalam segala hal. Yang kedua adalah mendatangkan ketenangan hati. Kita tidak perlu takut karena tidak menyembunyikan kebohongan. Yang ketiga, menjadi contoh bagi orang lain. Perilaku jujur dan akhlak baik akan menginspirasi teman-teman. Yang keempat, dicintai Allah dan Rasul-Nya. Karena kejujuran dan akhlak mulia termasuk ibadah yang tinggi nilainya. Yang kelima, mendapatkan pahala dan kemuliaan dunia
dan akhirat. Akibat dari tidak jujur, kalau kita tidak jujur dan akhlak buruk, maka kita tidak akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Yang ke F adalah akibat tidak jujur dan akhlak buruk. Yang pertama, kita dibenci oleh orang lain karena tidak bisa dipercaya. Yang kedua, dapat merusak hubungan sosial. Kebohongan dapat menimbulkan ketidakpercayaan kita sesama kita. Yang ketiga, hidup penuh kegelisahan. Karena harus menutup kebohongan dengan kebohongan yang lain. Jadi hidup kita itu tidak tenang. Yang keempat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bohong dapat dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang G, penutupnya. Betapa kejujuran itu sangat penting, maka kita harus bersikap jujur. Kejujuran dan akhlak yang baik adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Orang yang jujur berarti orang itu mempunyai akhlak yang baik gitu. Karena akhlak yang baik itu termasuk jujur. Orang yang jujur pasti berakhlak yang baik, sedangkan orang yang tidak jujur sulit memiliki akhlak yang mulia. Melalui pembelajaran ini, diharapkan kepada peserta didik mampu membiasakan diri dalam bersikap jujur, sopan, bertanggung jawab, dan menghormati sesama. Ingatlah, kejujuran membawa kita menuju kepada ridha Allah dan surganya. Sedangkan kebohongan membawa kepada kehancuran. Poin-poin yang penting dalam jujur adalah ini PPT yang menjelaskan tentang kejujuran dan akhlak yang baik. Poin yang pentingnya. Pengantar. Akhlak yang baik adalah perhiasan seorang muslim. Salah satu akhlak mulia yang paling utama adalah kejujuran, atau nama lainnya adalah as-sidq. Dengan kejujuran, seorang itu bisa percaya diri, dihormati dan dicintai oleh Allah dan manusia. Di atas sudah dijelaskan juga pengertian kejujuran secara bahasa. Jujur berarti benar, tidak berdusta. Sedangkan secara istilah adalah kesesuaian antara ucapan, perbuatan, dan juga niat. Orang yang jujur adalah orang yang selalu berkata dan berbuat sesuai kebenaran. Dalilnya di atas sudah dijelaskan juga, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 119. Selanjutnya, bentuk-bentuk kejujuran dan akhlak yang baik. Bentuk-bentuk kejujuran yang pertama, jujur dalam perkataan, yaitu maksudnya tidak berbohong. Yang kedua, jujur dalam perbuatan, maksudnya adalah tidak menipu. Yang ketiga, jujur dalam niat, maksudnya tulus karena Allah, bukan ingin dipuji atau ria. Yang keempat, jujur dalam janji, yaitu menepati apa yang dikatakan, bukan sekedar berbicara saja. Akhlak yang baik itu mencakup sopan santun kepada orang lain, menghormati orang tua dan guru, menolong sesama, menjaga lisan dari kata-kata yang buruk. Manfaat kejujuran yang pertama adalah kita bisa dihormati dan dipercayai orang lain. Yang kedua, mendapat ketenangan hati. Yang ketiga, dicintai oleh Allah. Yang keempat, menjadi teladan bagi orang lain. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Dampak buruk jika kita tidak jujur, yang pertama, kehilangan kepercayaan orang lain, mendapat dosa dan kemurkaan Allah,
kebohongan lain untuk menutupinya, menyebabkan kebohongan lain untuk menutupinya, menghancurkan hubungan pertemanan dan keadilan. Contoh sikap jujur dan berakhlak baik adalah mengembalikan barang yang bukan milik kita. Itu juga termasuk contoh. Tidak mencontek saat ujian, mengakui kesalahan dan meminta maaf, menghormati guru dan orang tua, bersikap adil terhadap teman. Penutup dari jujur dan akhlak yang baik adalah kejujuran dan akhlak yang baik adalah cermin keimanan seorang muslim. Marilah sama-sama kita biasakan untuk bersikap jujur dalam segala hal dan berakhlak mulia kepada siapapun. Mudah-mudahan kita eh, mempunyai sifat yang jujur dan akhlak yang baik dalam diri kita. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.